Shalom Friendship People, kembali lagi di hari Sabtu. Apa kabar semuanya? Aku harap kalian semuanya sehat-sehat aja, oke? Nah, sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita siapkan hati kita dan kita berdoa. Terima kasih Bapa, mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu bagi setiap kami Bapa. Dan sebentar lagi kami akan memulai ibadah Yuk Friendship kami, Kau berkati Bapa. Ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir, Kau jauhkan dari gangguan-gangguan yang akan mengacaukan ibadah ini Bapa. Terima kasih, Kau urapi setiap kami, Kau berkati setiap kami Bapa. Terima kasih, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. 1, 2, 3. Temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri lebih skala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu, hanya untuk-Mu yang termulia. Berkenan bagi-Mu, biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Kasih yang telah Kau beri lebih skala yang terbaik bagiku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Hidupku bawa kepadamu, hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu, hanya untuk-Mu yang termulia. Berkenan bagi-Mu, biar hidupmu bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya, beri yang terbaik. Hanyalah bagi-Mu, hanya untuk-Mu yang termulia. Berkenan bagi-Mu, biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya, beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu, hanya untuk-Mu yang termulia. Berkenan bagi-Mu, biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu
segalanya. Ku beri yang terbaik. Selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan. Sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan dekat dengan-Mu. Itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan. Sebab ku sukai hadirat-Mu, ingin ku terpisahkan dekat dengan-Mu. Itu yang ku rindukan, sebab ku kedamaian, oh ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati, oh keindahan dan keagungan-Mu,
Oh, haleluya, haleluya, oh haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, sebab Kau yang terbaik Tuhan, ya, sebab Kau yang termanis Bapa. Kaulah segalanya bagi kami, Kaulah benteng keselamatan kami. Kami rasakan damai-Mu Bapa. Oh, sebab kasih-Nya tiada berhenti, kasih-Nya mengalir bagi kami. Oh haleluya, oh haleluya. Terima kasih, terima kasih. Kami sembah, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Roh Kudus menjamah setiap kami, melawat hati kami Bapa. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat cinta-Mu Bapa. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, yes. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku agungkan Tuhan. Biarlah kami menikmati kasih-Mu Bapa, biarlah kami menikmati hadirat-Mu, oh yang mengalir bagi setiap kami. Haleluya. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segala. Ku nikmati, keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Halo Frenzy, apa kabar kalian semua? Welcome back di hari Sabtu kita yang ceria ini. Ya, nggak kerasa udah 1 bulan ini kita jalanin ibadah kita melalui media online. Sejujurnya aku kangen banget sih sama kalian, aku kangen banget buat bisa beribadah offline lagi bareng-bareng dengan kalian. Ya tapi karena keadaan nggak memungkinkan, maka dari itu aku berharap kita semua selalu bisa mengikuti ibadah online Frenzy ini dengan baik. Mulai dari awal sesi PAW tadi sampai selesai sesi firman nanti di rumah kita masing-masing. Maka dari itu, aku minta tolong banget nih sama kalian. Please, bagi kalian yang lagi nonton video ini sambil Shalom Youth Frenzy. Shalom kalian semua. dan juga sambil 5 minutes later. Are you sleeping? Are you sleeping, Brother John? Brother John.
Nah, aku minta tolong buat kalian untuk please stop, hentikan aktivitas kalian yang lain supaya kita bisa beribadah dengan sungguh-sungguh. Oke? Maka dari itu, sebentar lagi kita akan mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam firman, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih oleh karena kasih-Mu, anugerah-Mu, penyertaan-Mu ya Tuhan. Sampai pada hari ini ya Tuhan, kami dapat hidup ya Tuhan, bersukacita ya Tuhan dalam naungan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas segalanya ya Tuhan. Dan jika sebentar lagi Tuhan kami akan menerima firman-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami, menyertai kami, melawat hati kami, sehingga ya Tuhan apa yang kami pelajari di hari ini ya Tuhan dapat kami mengerti dengan baik dan juga dapat kami lakukan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih, kiranya Engkau memberkati juga Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, sehingga Tuhan apa yang hamba-Mu sampaikan ini Tuhan dapat berkenan di hadapan-Mu dan juga bagi jemaat-jemaat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami mau percaya Tuhan bahwa meskipun kami beribadah online Tuhan di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan bahwa hadirat-Mu Tuhan nyata atas kami semua. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mau sambut firman-Mu hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, jadi di bulan Juni ini kita akan belajar dengan tema baru, yaitu generosity atau murah hati. Nah, di minggu pertama ini kita akan belajar dahulu mengenai apa itu dasar-dasar pengertian dari murah hati. Nah, sebelum aku mulai, aku mau tanya dulu nih kepada kalian semua. Kira-kira menurut kalian apa sih murah hati itu? Apakah murah hati itu berarti suka memberi? Apakah murah hati itu berarti rela berkorban? Atau apakah murah hati itu berarti kalian mudah ngasihin hati kalian ke orang lain? Oke, ya, jadi jawaban kalian semua adalah benar. Bagi yang benar sih. Dan itu semua tercantum di dalam Alkitab, seperti yang tertulis pada Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Di mana Allah Bapa rela memberikan anaknya yang tunggal, mengorbankan anaknya yang tunggal demi keselamatan umat manusia, maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa murah hati itu berarti perbuatan yang rela memberi, rela berkorban, dan juga rela untuk melakukan sesuatu yang baik kepada orang lain. Dan seperti yang dituliskan juga pada Matius 5 ayat 7, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Yang berarti bahwa orang yang murah hatinya akan menerima kebaikan-kebaikan yang lain juga daripada Tuhan. So, mulai sekarang janganlah kita ragu untuk meneladani sikap Yesus yang satu ini, yaitu murah hati. Lantas, apa yang kita perlukan untuk bisa melakukan hal murah hati tersebut? Jawabannya simpel, tentu yang pertama yaitu milikilah hati yang murah atau hati yang mau mengasihi. Nah, yang kedua yaitu adanya orang lain atau manusia lain yang bisa kita kasihi, karena murah hatinya bisa diwujudkan dengan adanya kehadiran dari orang lain. Nah, apabila kita bilang, Kak, aku udah murah hati, atau Yong, aku udah berbuat baik selama ini, tetapi kita selama ini hanya berbuat baik kepada diri kita sendiri, kita hanya bermurah hati kepada diri kita sendiri, ya itu namanya bukan murah hati, melainkan mencintai diri sendiri. Sayangnya, kita tahu sendiri bahwa sudah merupakan sifat alamiah di mana manusia selalu mengasihi dirinya sendiri terlebih dahulu, manusia selalu mementingkan dirinya sendiri terlebih dahulu. Belum lagi kalau kalian tahu bahwa ada orang yang istilahnya lebih suka tangan di bawah daripada tangan di atas, atau artinya yaitu lebih suka menerima daripada memberi. Padahal di Alkitab tertuliskan sebaliknya. Seperti di Kisah Para Rasul 20 ayat 35b, sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Aku ulangi, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Maka dari itu, kita harus belajar mengalahkan sifat egois kita, sifat aku, yang penting aku duluan, yang penting aku. Dan juga kita harus benar-benar melatih diri kita untuk bisa bermurah hati, karena itu adalah salah satu cerminan dari kehidupan kita yang menyatakan bahwa kita adalah anak Tuhan yang sejati. Lalu, apa aja sih kira-kira contoh fenomena kehidupan sehari-hari yang bikin kita sulit buat bisa bermurah hati sama orang lain? Yang pertama yaitu fenomena tinggal satu. Misal, makan permen bos nganggur. Wah, pas nih, tinggal satu. Bro, gue minta permen lu dong. Nah, coba bayangin kalian yang ada di video itu. Kira-kira, apakah kalian mau ngasih permen kalian yang tinggal satu itu kepada teman kalian, padahal kalian sendiri ingin memakannya?
Ya aku yakin sih kalau permen aja kita pasti masih bisa kasih. Tapi beda halnya apabila barang tersebut adalah barang yang mahal, barang yang mewah, barang yang kita sukai, barang yang kita cintai. Dan itu tinggal satu, apakah kita bisa tetap untuk memberikan barang kita yang tinggal satu kepada teman kita atau kepada orang lain. Karena memang sifat dasar manusia bahwa rata-rata manusia pasti akan memberikan barang tersebut apabila dia memiliki barang itu lebih dari satu. Misal dia punya handphone 10, jadi kalau untuk ngasih orang satu handphone aja pasti bisa, atau mungkin barang apa lagi yang lainnya yang banyak. Jadi kalau dia punya barang itu lebih dari satu, dia pasti bisa kasih ke orang lain. Nah, di sini kita belajar tentang namanya arti pengorbanan. Ya, aku nggak minta kalian se-ekstrem itu sih, terus kalian ngasih HP, iPhone ke teman kalian, padahal kalian sendiri pakai HP jadul, pakai HP kentang, ya nggak gitu juga. Tapi seenggaknya aku mau kasih tahu bahwa itulah Tuhan Yesus kita. Tuhan Yesus mau mengorbankan segalanya buat kita, merelakan statusnya sebagai anak raja diolok-olok, merelakan nyawanya demi keselamatan kita semua. Dan oleh karena itu kita pun harus bisa meneladani sikap Yesus yang satu ini, di mana kita harus belajar sedikit-sedikit demi sedikit untuk bisa bermurah hati kepada orang lain, untuk bisa berkorban demi kebaikan orang lain di sekitar kita. Seperti contohnya lagi, yaitu Abraham yang rela untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal kepada Tuhan. Nah, kalian bisa baca sendiri ceritanya di sepanjang Kejadian pasal 22. Oke, yang kedua yaitu fenomena kamu baik, aku baik, kamu jahat, aku jahat. Misal nih, kita punya teman yang baik, teman yang suka nolongin kita, teman yang suka kasih sesuatu ke kita. Tentunya kita juga nggak akan sulit buat berbaik juga kepada dia, buat nolongin dia, buat kasih sesuatu ke dia juga. Beda halnya apabila kita punya teman yang suka jahatin kita punya musuh yang suka ngerjain kita pasti akan sulit untuk berbuat baik sama dia. Nah, ini nih yang jadi problem kebanyakan anak muda zaman sekarang. Apalagi kalau kalian dengar ada anak yang suka bilang, kalau kamu baik, aku bisa baik. Kalau kamu jahat, aku bisa lebih jahat. Nah, ini kan bahaya banget nih kalau kayak gini. Padahal di Alkitab tertulis demikian. Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi, seperti yang Tuhan ajarkan, kita harus belajar untuk bisa bermurah hati, berbuat baik, atau mengasihi semua orang, termasuk musuh kita yang suka jahatin atau ngerjain kita. Ya, karena Tuhan mau kita menjadi pribadi yang dewasa, yaitu pribadi yang mau mengalah, pribadi yang mau mengampuni, atau pribadi yang sanggup berbesar hati untuk melakukan kebaikan terhadap orang yang sudah jahatin kita. Berikutnya yaitu fenomena, kalau aku punya uang banyak, pasti deh aku bakal kasih. Nah, seringkali kita merasa kalau kita punya uang banyak, kita punya berkat yang banyak, kita pasti nggak akan sulit deh buat kasih. Padahal di ayat Alkitab berkata sebaliknya. Amsal 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Nah, aku mau kasih tahu bahwa bermurah hati itu nggak harus kita kasih sesuatu yang besar. Semuanya bisa kita mulai dari yang kecil. Misal, kita bantu doain teman kita yang sedang kesusahan, atau kita mau jadi tempat curhat bagi mereka. Atau lagi, kita beliin es teman kita yang sedang kehausan, atau beliin makan teman kita yang nggak punya uang jajan. Ya, semuanya itu kita bisa mulai dari hal yang kecil. Nggak perlu nunggu berkat yang melimpah-limpah, nggak perlu nunggu uang yang banyak. Semuanya kita bisa mulai dari yang kecil. Nah, meskipun itu dari hal yang kecil, dari hal yang mungkin menurut kalian sepele, tetapi semuanya itu akan berdampak positif dan menyenangkan hati Tuhan. Kayak contohnya di video ini nih. Nah, kenapa? Kaget ya kok videonya udah selesai? Cepet banget. Karena aku tahu bahwa kalian semua pasti notabene udah pernah lihat video ini, video motivasi dari asuransi Thailand ini. Jadi kalau aku setel videonya full panjang, pasti kalian ada yang bilang, "Kak, aku udah pernah lihat," atau "Ih, bosen dah, aku udah pernah lihat ini berkali-kali." Nah, maka dari itu aku persingkat aja. Dan bagi kalian yang mau lihat videonya full, bisa lihat link yang ada di deskripsi video ini. Oke, jadi aku mau tutup dengan sedikit saksian nih. Pada saat itu, Friendscomku ngadain bakti sosial. Ya, baksos. Bukan baksos yang bagi-bagi sembako isi satu kardus sih, bukan. Apalagi
sembako yang kardusnya isi sampah. Ya, bukan. Jadi waktu itu cuma bagi-bagi nasi bungkus aja. Dan ketika dalam perjalanannya kita keliling-keliling ke perumahan, itu aku nemuin yang namanya pengamen atau anak-anak jalanan yang lagi ngamen dari toko ke toko. Nah, pada situ hujan-hujan juga, jadi aku merasa kasihan sama mereka dan aku panggil buat ngasih nasi bungkus itu. Nah, akhirnya dia datang, temanku yang turun buat ngasih itu nasi, dan kemudian setelah dia terima, dia berterima kasih sekali, dan kemudian dia segera cari tempat berteduh dan dia makan bareng-bareng sama teman-teman mereka semua. Nah, dari situ aku melihat dan aku mengerti bahwa ternyata berbuat baik itu indah, dan itu semua mengingatkanku bahwa ternyata sampai pada hari ini aku pun masih berkecukupan dan aku pun masih menerima banyak berkat dari Tuhan. Maka dari itu, ya aku mau mengajak kalian semua untuk kalian semua dapat selalu bisa berbuat baik terhadap orang lain, ya meskipun itu dari hal yang kecil, tapi percaya deh, itu pasti akan berdampak positif. Oke guys, sampai lagi di penghujung acara, aku harap kalian semua bisa mengerti apa yang telah aku sampaikan, dan aku berharap juga kita semua bisa melakukan firman Tuhan ini dengan baik dalam kehidupan kita. Nah, bagi kalian yang merasa, Kak, ngomong doang gampang, atau Yong, lu ngomong doang gampang, ngelakuinnya susah. Ya, aku akui memang susah, dan kalian tahu sendiri bahwa sifat dasar manusia yaitu selalu mementingkan dirinya sendiri, mengasihani dirinya sendiri terlebih dahulu. Tetapi kalian harus tahu dan kalian harus percaya bahwa orang yang bermurah hati itu seperti magnet, yaitu ketika dia berkumpul dengan besi-besi lainnya, magnet itu semua akan menempel sama dia. Nah, seperti halnya orang yang bermurah hati, ketika orang ini memiliki hati yang murah, hati yang baik, hati yang mengasihi sesamanya, maka orang-orang itu pasti akan selalu mencari-cari dia, dan orang-orang itu pasti akan merasa nyaman bila berada di dekat orang itu. So, aku mengajak kalian semua kembali lagi, jangan pernah ragu untuk berbuat baik kepada orang lain, karena aku percaya bahwa semuanya itu pasti dampaknya positif dan menyenangkan hati Tuhan. Oke? Ya, selesai sesi firman pada hari ini, mari kita tutup dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, kami sungguh ucap syukur oleh karena kasih-Mu, rahmat-Mu, anugerah-Mu ya Tuhan. Kami semua Tuhan dapat menyelesaikan ibadah kami di hari ini ya Tuhan. Kami sungguh ucap syukur ya Tuhan. Dan bila mana di hari ini ya Tuhan kami telah belajar ya Tuhan mengenai apa itu murah hati ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan, Engkau menyertai kami ya Tuhan dalam proses belajar kami ya Tuhan. Sehingga ya Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan, kami dapat melakukan Tuhan yang namanya murah hati ini ya Tuhan. Kami dapat berbuat baik terhadap sesama kami ya Tuhan. Kami mau rela berkorban Tuhan bagi orang lain Tuhan. Dan kami juga mau Tuhan mementingkan kepentingan orang lain terlebih dahulu ya Tuhan daripada kepentingan kami sendiri ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Ajarilah kami selalu ya Tuhan, bentuklah kami selalu ya Tuhan, seturut dan sesuai dengan rencana-Mu yang indah bagi kami. Terima kasih, terima kasih. Tak lupa juga Tuhan kami mau berdoa ya Tuhan, mendoakan kondisi kami ya Tuhan, kondisi negara kami, bangsa kami di hari ini ya Tuhan. Bila mana virus corona ini Tuhan telah melanda Tuhan bangsa ini ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati, menyertai anak-anak-Mu selalu ya Tuhan, sehingga ya Tuhan kami semua Tuhan dapat terhindar dari virus ini, dan juga kiranya Engkau memberkati ya Tuhan para tenaga medis Tuhan yang berjuang di luar sana, sehingga juga mereka dapat bekerja Tuhan menyembuhkan orang-orang yang sakit, dan orang-orang yang sakit juga Tuhan dapat Engkau sembuhkan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh ucap syukur ya Tuhan atas segala berkat-Mu ya Tuhan. Dan jika sebentar lagi ya Tuhan kami akan menyelesaikan ibadah kami ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa berkat-Mu ya Tuhan, sukacita-Mu, penyertaan-Mu ya Tuhan, selalu ya Tuhan, menyertai kami, melindungi kami ya Tuhan, kemanapun kami pergi dan apapun yang kami kerjakan ya Tuhan. Terima kasih, kami sungguh ucap syukur ya Tuhan. Kami mau tutup doa kami ini, tutup ibadah kami, hanya dalam nama Yesus, haleluya, amin. See you guys, God bless you.